猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Lotian kesal akan tindakan Chowking. Di sisi lain, Xiaoyan muncul dari ledakan kekuatan binatang iblis abadi. Lalu, ia melawannya sampai dipukul mundur. Dan Xin pun berganti. Faktanya Jiuying bukanlah makhluk dari dunia sensi. Dan itu mungkin alasan apa dia tidak bisa kembali ke dunia itu. Ketika kamu cukup kuat untuk menjadi putra sensi, kamu akan bisa memutuskan apakah mereka layak menjadi makhluk sensi atau tidak. Ucap Janlao. Xiaoyan tersenyum pahit lagi ketika mendengar ini. Setidaknya untuk menjadi putra sensi masih terlalu jauh untuk dicapai Xiaoyan. Kini dia masih jauh dari tingkat keabadian. Jadi, Xiaoyan tidak tahu kapan dia bisa disebut sebagai putra sensi. Namun Xiaoyan juga melihat bahwa 33 dunia menghilang dan semua yang ada di sini pada akhirnya akan menghilang seiringnya berjalannya waktu. Akan tetapi, masalah Xiaoyan saat ini bukanlah karena dia akan membawa binatang iblis itu atau tidak. Kegelisahan di dalam lautan bintang di tubuhnya tidak dapat diselesaikan. Jadi, apa yang bisa dia lakukan hanya terus bertarung dengan makhluk itu. Junior, jika kamu kembali, jangan salahkan aku, karena aku akan berbuat kejam. Ucap suara yang tiba-tiba terdengar. Pada saat ini binatang iblis itu benar-benar berbicara, dan Xiaoyan juga sedikit terkejut ketika mendengar ucapan itu. Xiaoyan yang tidak tahu bahwa binatang iblis itu bisa mengucapkan kata-kata manusia, lagi pula sosok yang pernah dilawan Xiaoyan di tempat ini sebelumnya tidak pernah berbicara dengannya. Senior, bisakah kamu membantuku? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tidak berdaya dalam situasi ini. Dia benar-benar tidak bisa menemukan lawan lainnya. Meskipun binatang iblis itu sangat kuat, dia membutuhkan serangan yang kuat untuk menstabilkan sumber energi di tubuhnya. Aku tidak bisa membantumu. Ucap binatang itu dengan suara yang marah. Bagaimana kalau aku bisa membawamu keluar dari sini? Ucap Xiaoyan. Tapi saat ini faktanya Xiaoyan tidak tahu apakah binatang iblis itu berpikir untuk pergi atau tidak. Jangan bicara omong kosong. Setelah memasuki 33 dunia, bahkan kamu juga tidak akan bisa pergi. Ucap binatang itu. Tapi jika aku punya cara untuk keluar dari sini, bisakah senior membantuku? Sekali saja. Tanya Xiaoyan. Xiaoyan memandang binatang iblis itu dengan serius. Ini kegelisahan lautan energi di tubuhnya menjadi lebih kuat dan akan sangat tidak menguntungkan baginya di masa depan. Akan tetapi, binatang iblis itu tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Tungku iblis ungu di punggungnya menatap ke Xiaoyan, seolah menunggu respon dari Xiaoyan selanjutnya. Goyan, keluarlah! Ucap Xiaoyan sambil menarik Goyan dari lengan bajunya. Akan tetapi, tepat ketika ditarik keluar, Goyan ternyata sedang tertidur lelap. Melihat ini, Xiaoyan pun menatap Goyan dan segera menampar kepala dia untuk membangunkannya. Saki. Aku akan bangun. Jadi jangan menampakku. Ucap Goyan yang terlihat tidak senang. Sementara itu, ketika binatang iblis melihat sosok Goyan, tungku iblis ungu yang ada di punggungnya tiba-tiba menyusut kembali. Tahanan jiwa? Apakah itu kau? Ucap binatang iblis itu. Ketika mendengar ucapan dari binatang itu, Goyan langsung menoleh dan memandang binatang itu. Ia menatap dan setelah melihatnya sebentar, dia pun angkat bicara. Xiaoyu, kenapa kamu ada di sini? Ucap Goyan di sisi lain. Ketika Xiaoyan melihat keduanya, dia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan saling kenal. Kenapa kamu masih hidup? Ucap binatang iblis itu. Binatang itu menatap Goyan dan sepertinya dia terlihat senang. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatku frustasi. Bukankah kamu juga sudah mati? Ucap Goyan dengan marah. Baiklah, karena kita saling mengenal, bisakah senior membantuku? Ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya.
Mendengar ini, binatang iblis itu segera menarik Xiaoyan dan segera untuk ditanduknya melintas ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Jika kamu terus berkata seperti itu, kamu akan putus asa dengan keabadian dalam hidup ini. Ucap binatang itu dengan marah. Suara binatang iblis itu keluar perlahan dan Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Selain itu, ia juga mengerti apa yang dikatakan binatang iblis itu kepadanya. Pada saat ini, Xiaoyan memang tampak terburu-buru. Dia baru saja menerobos ke tahap akhir Dewa Bintang 8 dengan menelan nektar dewa tertinggi sebelumnya. Selain itu, dia juga baru saja memperoleh pondasi sumber energi dan masih belum stabil dari peningkatan yang terlalu cepat seperti ini. Dia akan menghadapi banyak masalah di dalam kultivasinya. Sementara itu, Goyan langsung menghindar ke arah yang jauh. Itu karena dia takut terkena petir yang dilancarkan binatang itu. Dan kemudian, petir itu pun langsung menembus ke arah tubuh Xiaoyan. Hanya dengan cara inilah energi yang bisa ditembus Xiaoyan bisa stabil. Namun, cara ini juga sangat menyakitkan baginya. Pada saat ini, proses peningkatan energi dari nektar dewa tertinggi terus berlanjut. Dan sosok Xiaoyan sudah berlumuran darah ketika petir mengerikan itu menyambar tubuhnya. Tapi ternyata metode ini tidak hanya menekan kegelisahan lautan energinya, tetapi sebenarnya sambaran petir ini juga dapat meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan. Bukan hal yang tidak mungkin karena kekuatan petir dari binatang iblis ini dikendalikan pada tingkat yang relatif, sehingga petir itu tidak akan secara langsung melenyapkan sosok Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sedang melakukan pelatihan, kedua kenalan lama yang berada di sisi lain pun saling memandang dan berbicara. Kenapa kamu mengikuti orang yang begitu lemah? Tanya Xiaoju sedikit bingung. Goyan pun segera melirik Xiaoju dan langsung menyeringai. Adapun sosok Xiaoyan, meskipun matanya tertutup, percakapan keduanya jelas terdengar di mana-mana. Dan ketika dia mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Tampaknya hal ini sangat jelas jika sebagian perbandingan Xiaoyan memanglah hanya seekor semut yang bahkan belum bisa mencapai keabadian. Hahaha, Xiaoju, aku suka gaya bicaramu yang terus terang ini, ucap Goyan sambil tertawa. Namun tawa itu tiba-tiba berhenti karena dia merasakan tekanan dari Xiaoyan. Setelah itu, Goyan memandang Xiaoju dengan tatapan bingung dan Xiaoju hanya menggelengkan kepalanya yang besar itu. Apakah kamu tidak mengenalinya sama sekali? Tanya Goyan. Setelah itu, Goyan memandang Xiaoju dengan tatapan bingung dan Xiaoju hanya menggelengkan kepalanya yang besar itu. Lalu ia perlahan berkata, Apakah kamu pikir aku benar-benar mengenalinya? Tanya Xiaoju kepada Goyan dengan nada bingung juga. Tunggu dulu, apakah kamu sungguh lupa tanda di antara alisnya itu? Tanya Goyan yang mulai sedikit kesal karena kebodohan Xiaoju. Keduanya terus bertanya satu sama lain, dan Xiaoju pun memandang Xiaoyan dengan tatapan aneh, karena dia ingin melihat tanda samar di antara dahi Xiaoyan. Akan tetapi, Xiaoju benar-benar tidak dapat menemukannya. Namun, setelah beberapa saat dia akhirnya dapat melihat tanda di antara alis Xiaoyan. Tubuhnya yang besar pun tiba-tiba gemetar hebat. Bukankah itu adalah tanda milik dia, Si Jun? Ini benar tidak mungkin. Tidak mungkin. Ucap Xiaoju menggelengkan kepalanya. Jelas terlihat bahwa Xiaoju ini sangat terkejut. Bahkan mata iblis ungunya yang tampak tak terkalahkan di dunia pun sebenarnya gemetar pada saat ini. Bahkan wajahnya bisa mengekspresikan sedikit rasa takut. Oh, aku pikir kamu tidak takut kepadanya, ucap Goyan sambil menyipitkan matanya. Tidak, tunggu dulu. Dia tidak mungkin Si Jun. Ucap Xiaoju setelah melihat Xiaoyan dengan berhati-hati. Xiaoju pun akhirnya bereaksi. Bagaimanapun juga di dalam ingatannya, sang Raja Iblis Si Jun tidak pernah bertindak seperti ini. Tentu saja tidak mungkin untuk mengesampingkan hal bahwa Si Jun sengaja menggodanya. Namun mungkin saja hal yang ditakuti oleh Si Jun bisa terjadi. Ternyata benar bahwa Si Jun ini sengaja menggodanya. Bagaimanapun juga Si Jun selalu senang dengan hal semacam ini. Tapi sejauh yang aku tahu, kamu sudah mengikuti sang dewa tertinggi.
Jadi dia seharusnya adalah sosok dewa tertinggi, bukan dewa iblis. Gumam Xiaoju. Jelas bagi sosok dewa tertinggi dan dewa iblis yang dulu, mereka sangatlah kuat di zaman kuno. Jadi untuk makhluk yang telah bertahan dari zaman kuno hingga sekarang, Xiaoju penuh dengan kekaguman pada mereka. Dan di zaman dulu atau di zaman sekarang, kekuatan Xiaoju benar-benar kuat. Tetapi jika Xiaoju ditempatkan di depan Zuzang dan Shizun, dirinya tidak ada perbandingan sama sekali. Sementara itu, ketika Goyan terus memandang Xiaoju, dia tiba-tiba berteriak dengan sangat keras karena terkejut. Lalu dia segera berkata, "Xiaoju, kamu benar-benar menjadi lebih pintar," ucap Goyan. Namun Xiaoju tampaknya mengabaikan kata-kata dari Goyan, dan dia masih memandang Xiaoyan dengan tatapan aneh. Tampaknya di dalam pikiran Xiaoju tidak peduli apakah Xiaoyan adalah dewa iblis atau dewa tertinggi. Tidak mungkin baginya untuk memancarkan gelombang aura yang lemah seperti itu. Apakah itu dari aura atau lautan energinya, itu hanya berada di tingkat dewa yang normal. Dan bahkan Xiaoyan ini belum mencapai ranah keabadian. Kedua sosok yang dihormati oleh Xiaoju jelas ada di dalam ingatannya. Tetapi satu pandangan sekilas ini membuat matanya bergetar 3 kali. Akan tetapi aura Xiaoyan yang berada di depannya membuat Xiaoju terus merasa aneh. Seseorang akan sangat gelisah bahkan jika dia mengolah lautan energinya. Namun Xiaoyan malah tampaknya seperti keberadaan yang rapuh. Jadi bagaimana mungkin Xiaoyan menjadi dewa iblis ataupun dewa tertinggi? Jika itu semata-mata berdasarkan pada tanda keabadian di alis Xiaoyan, Xiaoju jelas tidak akan pernah percaya pada Xiaoyan akan menjadi salah satu dari keduanya. Dibandingkan dengan tanda di antara dai Xiaoyan, sikap dari Goyan tampaknya lebih meyakinkan. Ini karena dia sangat tahu bahwa Goyan terus mengikuti sosok dewa tertinggi dari awal hingga akhir, dan tidak ada keraguan tentang ini. Setelah memikirkan banyak hal dalam waktu yang singkat, ekspresi Xiaoju ini ternyata masih penuh dengan keraguan, dan Goyan yang melihatnya pun perlahan berkata, "Aku baru saja memujimu karena pintar, tapi jangan pikirkan itu. Dewa tertinggi sudah menampakkan wajahmu. Dia adalah reinkarnasinya," ucap Goyan dengan nada main-main. Akan tetapi, hanya satu dari mereka yang berbicara seperti ini. Pada saat ini Xiaoyan fokus pada kultivasi, dan juga dia terlalu malas untuk memperhatikan tingkah Goyan. Reinkarnasi? Ternyata dugaanku memang benar. Tidak heran dia sangat lemah. Gumam Xiaoju. Baru saja itulah sosok Xiaoju bereaksi. Tapi meskipun Xiaoyan menutup matanya ketika dia mendengar komentar itu, seluruh ekspresi Xiaoyan sedikit buruk dan wajahnya tiba-tiba menjadi datar. "Hahaha, dulu jika kamu berani berbicara seperti itu, aku akan mengagumimu," ucap Goyan. Dan ketika mendengar kata-kata ini, Xiaojun pun langsung terdiam. Tapi karena dia adalah reinkarnasi, dan aku tidak bisa membicarakannya dengan kekuatan, apa yang harus aku takutkan? Tanya Xiaoju sambil mendengus dingin. Tarik kembali kata-katamu, bajingan. Aku menyarankan padamu untuk meminta maaf. Jika kamu ingin menyesalinya, itu akan terlambat, ucap Goyan. Kata-kata Goyan ini tampak aneh. Meskipun dia biasanya menghina Xiaoyan, tidak ada keraguan bahwa itu adalah rasa hormat yang nyata di depan orang lain. Segera, tatapan mata Xiaojun pun sedikit kebingungan untuk sesaat, dan dia masih gelisah di dalam hatinya. Lagi pula mengingat kedua sosok terhormat itu, dalam ingatannya, Xiaoju tidak bisa menahan tangan beracun untuk melawannya. Bahkan setelah bertahun-tahun, kabut di dalam hatinya masih belum bisa menghilang sepenuhnya. Tapi meskipun sejauh ini tidak meminta maaf, dia tidak harus mengatakan hal-hal lain lagi. Dan dia memulai topik pembicaraan yang berbeda. "Apakah kamu tahu, aku adalah sosok yang sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Sebelumnya aku berpikir bahwa ada baiknya bagiku untuk membunuhnya sebelum aku datang ke sini. Tapi sekarang, setelah dia bereinkarnasi, aku akan melindunginya dengan segenap nyawaku," ucap Goyan. Sekarang memang kesempatan yang sangat bagus untuk membunuhnya, dan kurasa dia memiliki beberapa cara untuk menahanmu, ucap Xiaoju sambil tersenyum ringan. "Dasar binatang bodoh,
Dengan pikiran dan semua strategi gerakanmu, bagaimana aku bisa berpikir sempit seperti yang kamu katakan? Lihat dulu wajahmu yang buruk itu, dasar binatang sialan, ucap Goyan. Tepat ketika Xiaoju mendengar kata-kata itu, dia langsung merasa kesal dan tiba-tiba membuka mulutnya, lalu seberkas cahaya bergegas menuju sosok Goyan. Akan tetapi pergerakan dari Goyan terlihat sangat cepat dan dia pun dengan mudahnya menghindari serangan cahaya itu. Kau sungguh monster bodoh yang penuh dengan kebencian, tetapi kamu tidak bisa melakukannya, bukan? Sepertinya kamu sudah lama tidak diajari oleh diriku tentang hal baik. Jadi untuk kali ini, aku akan memberitahumu sesuatu. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, kamu tetap takkan bisa mengalahkanku, ucap Goyan. Kemudian, sosok Goyan mendengus 2 kali, dan cahaya biru di seluruh mata besarnya gelisah. Lalu formasi besar pun tiba-tiba muncul di udara. Meskipun formasi besar dari 33 dunia sudah runtuh, itu lebih dari cukup untuk menekanmu, gumam Goyan. Begitu suara Goyan jatuh, formasi besar yang secara langsung mengendalikan 33 dunia itu pun langsung bergerak dan menekan sosok Xiaoju. Goyan, jangan terlalu kasar kepadanya, ucap Xiaoyan dari kejauhan. Pada saat ini, Xiaoyan yang sudah menutup matanya cukup lama mendengus dingin dan dia memarahi Goyan dengan penuh tekanan di setiap kata-katanya. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Goyan langsung mendengus seperti anjing yang ekornya diinjak, lalu kepalanya terkulai ke bawah. Ternyata kata-kata desahan sebelumnya ini memancarkan aura yang tidak hanya membuat Goyan menjadi seorang pengecut, tetapi bahkan sosok Xiaoju berhasil dibuat terkejut. Ini karena Xiaoju tahu bahwa aura yang mendominasi ini sama persis dengan 2 sosok yang dihormatinya di dalam ingatan. Setelah Xiaoyan berteriak, kedua sosok itu pun berhenti bermain-main dan terdiam dalam kurun waktu yang tidak diketahui. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Si pedagang jualan kuyung yang bergadang udah ngopi belum?加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。